Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau tadi kita sudah belajar tentang interval naik dan turun, sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan interval kecekungan dari suatu grafik fungsi. Nah, kita sudah belajar stasioner, terus fungsi naik dan fungsi turun. Nah, untuk menentukan kecekungan suatu grafik, kita bisa tentukan dari turunan kedua dari fungsi tersebut. Ya. Jika turunan kedua fungsi tersebut lebih besar dari 0, maka bentuk cekungnya itu dia akan berbentuk cekung ke atas. Atau seperti ini ya, cekungnya ke atas. Sedangkan jika turunan kedua dari fungsi itu kurang dari 0, maka cekungnya itu akan ke bawah. Bisa dipahami ya? Maka kita hanya perlu menurunkan fungsi fx ya 2 kali. Yang pertama f(x) and x sama dengan min 4 cos 2x ditambah v ya. Yang kedua, turunan kedua adalah min 4 dikalikan dengan turunan dari cos adalah negatif sin ya. Negatif turunan dari 2x ada 2 kali sin 2x ditambah v. Maka hasilnya adalah 8 kali sin 2x ditambah v ya. Nah, kemudian dari turunan kedua ini kita bisa mencari titik-titik ya dari interval ya kecekungan grafik. Untuk mencari interval kecekungan grafik, kita bisa mencari turunan keduanya sama dengan 0 ya. Ini disebut dengan titik belok. Untuk mencarinya, dia hampir sama caranya dengan pada saat mencari titik stasioner ya. Maka di sini kita ganti f aksen 2x ya, atau turunan kedua x dengan 8 sin 2x ditambah v sama dengan 0 ya. Di sini kita dapatkan ya sin 2x ditambah v sama dengan 0. Kita gunakan persamaan trigonometri. Di sini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, nilai sin 2x ditambah v sama dengan sin 0 ya, karena sin 0 sama dengan 0. Yang kedua adalah sin 2x ditambah v ya sama dengan sinus v ya. Nah, kemudian hampir sama di sini 2x ditambah v sama dengan 0 plus minus k kali 2v. Kemudian di sini 2x sama dengan negatif v plus minus k kali 2v. Kemudian di sini x-nya sama dengan kita bagi 2 min v per 2 plus minus k kali v ya. Di sini untuk k sama dengan 0 ya, maka hasilnya sama dengan min v per 2 dan itu tidak masuk ke dalam interval. Maka kita bisa mulai k-nya dari 1. K sama dengan 1 ya, maka nilai x-nya sama dengan v per 2. Kemudian jika k-nya sama dengan 2 ya, maka x-nya sama dengan 3 per 2 v ya. Jadi hanya 2 itu saja ya titik beloknya. Sekarang kita pindah ke sebelah kanan. Kita akan mencari nilai x jika 0 itu sama dengan sin v. Jadi kita tulis 2x ditambah v sama dengan v plus minus k kali 2v. Maka v-nya kita pindah ruaskan ya, ke sebelah kanan. Maka hasilnya sama dengan 0 plus minus k kali 2v.
Kemudian kita bagi semua dengan 2, maka hasilnya adalah X sama dengan 0 plus minus K kali 2V. Nah, maka di sini yang memenuhi K-nya adalah sama dengan 1. Maka X-nya sama dengan ini hasilnya dibagi 2 V ya. Oke, K kali V. Maka X-nya sama dengan V. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 0. 0 tidak termasuk pada interval. Dan untuk K sama dengan 2, hasilnya X-nya sama dengan 2V. 2V juga tidak termasuk pada interval. Jadi kita memiliki 3 buah titik ya. Nilai X sama dengan V per 2, X sama dengan 3 per 2V, dan X sama dengan V. Lalu kemudian kita plotkan pada garis bilangan seperti ini. Kemudian kita uji titik. Uji titik untuk X sama dengan 3 per 4V ya. Dimana 3 per 4V berada pada rentang V per 2 sampai V. Ya, maka F aksen 2 3 per 4V itu hasilnya sama dengan 8 kali sin 2 kali 3 per 4V ditambah V, maka hasilnya sama dengan 8 kali sin 5 per 2V ya. 5 per 2V itu dia melebihi 1 putaran ya. Maka ini tinggal kita kurangin 5 per 2V dikurang 2V sama dengan setengah V. Maka 8 kali sin V per 2 adalah 1. Maka sama dengan 8. Jadi untuk X sama dengan 3 per 4V, dia bernilai positif ya. Dan kita tahu bahwa polanya adalah jika satu interval sudah diketahui, maka interval yang lain hanya mengikuti saja. Kalau ini positif, negatif, negatif, positif, negatif, positif. Kemudian untuk menentukan cekung ke atas, kita ambil interval yang bernilai positif. Maka ini adalah yang positif ya. Sedangkan yang negatif ya, atau kurang dari 0, dia merupakan cekung ke bawah. Dan ini bisa kita buktikan pada grafik. Di sini kita tahu bahwa pada interval sampai X antara 0 sampai V per 2, dia membentuk cekung ke atas. Dan pada V, interval V sampai 3V per 2 juga membentuk cekung ke atas. Antara V per 2 sampai V, dia fungsi fx membentuk cekung ke bawah, dan 3V per 2 sampai 2V dia membentuk cekung ke bawah. Maka dengan menggunakan turunan kedua, kita bisa menentukan interval kecekungan dari grafik fungsi fx sama dengan min 2 sin 2x ditambah V ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.